Allah akan membimbing kita. Dengan sangat jelas aku mendengar firman-Nya. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nahor, aku mau pamit. Mau pergi kemana, Abram? Ke negeri yang Allah janjikan padaku. Mengapa engkau tidak tinggal bersama kami di Haran? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tuan-tuan. Siapa yang memiliki tanah ini? Kami mohon izin untuk berkemah di situ. Berkemahlah dimanapun tuan-tuan suka. Karena pemilik tanah dan orang-orang di sini telah meninggalkannya. Mengapa? Karena sudah lama sekali tidak turun hujan. Banyak mata air menjadi kering. Sehingga permukaan tanah berubah menjadi debu. Dan yang mampu menyingkir mencari tanah baru. Aku tidak paham kenapa Abram membawa kita ke daerah yang tandus ini. Kita terbiasa tinggal di rumah di kota-kota yang terbuat dari tanah liat, yang aman dan kokoh. Apakah tidak lebih baik kita kembali saja ke Haran? Atau pindah ke tempat lain yang lebih baik? Kita akan tinggal di sini untuk beberapa hari. Di sana ada banyak rumput bagi ternak-ternak kita. Dan besok aku akan naik gunung dan melihat ke sekeliling. Aku dan Lut naik ke atas gunung. Selagi kami di sana, aku berkeliling untuk mendapatkan tempat buat mendirikan kemah. Kemudian, ada sesuatu yang dinyatakan padaku. Kepada keturunanmu kuberikan negeri ini. Oh, kepada keturunanmu kuberikan negeri ini. Dari mana keturunanmu akan datang, bukankah aku mandul? Hentikan! Sudah ratusan tahun, ratusan kurban dipersembahkan di bawah pohon ini. Kau tidak dapat menghentikan persembahan manusia. Ketahuilah, Allah kami melarang mengorbankan manusia. Jangan khawatir, anakmu akan aman bersama Abram. Paman, air yang kita punya sudah hampir habis, Paman. Kita akan mati kehausan bila kita tidak menemukan sumber air baru. Atau pindah ke tempat lain secepatnya. Paman pernah bertanya kepada Allah mengapa memberikan tanah kematian ini? Hingga menganggap penting tanah yang tandus yang penuh kesia-siaan ini? Kekeringan ini akan segera berlalu. Apakah ada tanda-tanda adanya air di sini? Tidak, Tuan. Maafkan aku, Tuan Putri. Mengapa engkau tidak mencoba memikat tuanku Abram? Jadi engkau bisa hamil dan punya anak. Apa yang bisa kita lakukan daripada tidak berbuat apa-apa? Sementara kita ke Mesir saja. Di sana subur dan air berlimpah. Sampai cobaan berat ini berlalu. Aku ingin tahu, Paman. Mengapa engkau mengatakan kepada utusan Firaun bahwa Sarai adalah adik perempuanmu dan bukan istrimu? Karena mereka mempercayai bahwa keperawanan itu sebuah berkat. Sedang seorang istri yang mandul adalah sebuah kutukan terhadap negeri itu. Aku berharap engkau tidak keberatan atas tawaran penginapan untuk adikmu Sarai di bagian para wanita istana. Kecantikannya pasti akan menambah kecantikan istana. Itu terserah dia, Tuan. Tanyakan padanya. Bagaimana, Sarai? Kau ingin tinggal di istana? Itu sangat menyenangkan aku, tuanku. Aku tengah mengalami kesulitan. Aku tak tahu apa akibatnya kalau Firaun tahu yang sebenarnya. Bagaimana perasaanmu selama tinggal di istana? Seperti halnya raja, semua keinginanku terpenuhi. Baiklah. Tapi aku lebih memilih cara hidup sederhana. Bersama dengan engkau, suamiku tersayang. Shh. Jangan sebut-sebut kata suami. Jangan sampai ada yang mendengar ucapanmu lalu melaporkan pada Firaun. Kita pasti akan dibunuh. Hajar, apa yang kau ketahui tentang Sarai? Sarai adalah adik perempuan Abram. Aku tahu itu. Tetapi dia juga istrinya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Dia adik perempuan Abram. Hanya saja ibunya berbeda. Tapi ayahnya sama. Dia mandul kan? Kenyataan ini membuat aku sangat marah. Tenang yang mulia, kemarahan akar dari masalah. Dalam pandanganku, engkau lebih cantik daripada bunga teratai.
lebih lembut daripada angin sepoi-sepoi, dan lebih manis daripada sungai Nil. Abram menjadi sahabatku, dan oleh karena engkaulah jantungku berdarah dan aku merasa sangat sedih. Mengapa, tuanku? Karena perbuatanmu sangat mengerikan. Engkau menyembunyikan sesuatu. Engkau istri sahabatku dan wanita yang mandul. Engkau harus mengampuni Sarai, Tuan. Sebab dia adalah sahabatku. Engkau harus pergi dari negeri ini. Kuberikan dia sebagai kenang-kenangan dari negeri Mesir. Bawalah suamimu. Pergilah dari negeriku ini. Engkau telah mengganggu tatanan kekal yang ada. Pergilah. Pergilah. Sarai, apa Mesir mengubah hatimu sebagaimana penampilanmu itu? Tidak, tetapi aku kira kau suka dengan penampilanku sekarang. Aku kira kau tidak menyadari keadaanku yang sulit dengan Firaun. Kesulitanmu? Apa yang harus aku katakan? Aku tidak pernah merasa sedemikian terhina seperti apa yang terjadi ketika Firaun mengetahui bahwa diriku mandul. Kita harus bersyukur. Sebenarnya Firaun bisa saja membunuh kita. Semua hal ini tidak akan terjadi kalau Allahmu menepati janjinya. Janjinya? Iya, bahwa dia akan memberi kita anak. Sarai, Sarai. Orang Mesir di istana bilang bahwa aku dikutuk. Bahwa akulah penyebab dari segala peristiwa. Tidak, Sarai. Allah yang mengutuk Mesir, dia lakukan itu untuk menyelamatkanmu. Asal tahu saja, Firaun berbuat lebih untuk menyelamatkanku. Jangan katakan itu, Sarai. Paling tidak, Firaun memberiku hajar. Hajar! Hajar! Kau bawa patungku? Ini dia. Terima kasih. Sampaikan salamku pada semua orang. Akan kusampaikan. Tuanku Abram, Yang Mulia Firaun memintamu untuk segera meninggalkan negeri ini. Baiklah. Katakanlah kepada tuanmu, besok kami akan pergi. Baik. Kita akan pergi sebagaimana waktu kita datang ke Mesir. Mungkin Allah tidak menghendaki kita datang ke Mesir, Paman. Aku terlalu cepat bertindak. Aku akui itu. Kesalahan seperti itu jangan sampai terulang lagi. Apa yang ingin kau persembahkan, tuanku? Anak domba terbaik dari ternak-ternakku. Baik.